الملك القهار والصلاة والسلام على نبي المختار القائل أنا خيار من خيار من خيار وعلى آله وأصحابه ومن سلك على دربه إلى يوم المحشر. أما بعد, saya muliakan sama-sama kita hormati para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan kita dengarkan tausiahnya nanti, yaitu Al-Habib Ja'far bin Muhammad Baqir Al-Attas. Ada penceramahnya berdatang, jadi saya mah ada alasan mau komentar lama karena ada penceramah kedua, maka sampai di sini aja kan. Yang saya muliakan adalah Kiai Haji Mahfud Asirun Fatahana Maulidul Hayati wa Ulumi Ma'asih Akwal Afiyah wa Bulughil Marami wal Hinniyah. Saya muliakan seluruh tokoh masyarakat di sekitaran masjid Masjid Nurul Islam, juga wabil khusus Ketua DKM-nya Bapak Ustadz Haji Sanwani. Bayangkan ini saya kalau sebutin namanya satu persatu ini nggak habis nih. Janji saya, saudara saya semua banyak di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan kepada mereka semua, berjaya dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ngomong begini, Pondok Rangungan masjidnya Wahabi. Memang apa yang kata orang Jawa kalau bikin maulid gitu. Tapi ini saya dibantah bahwasanya masjid kita ini masih tetap berpegang pada Ahlus Sunnah. Ini sebangku kok mana bedanya dengan bangku? Kalau bangku lama nih orang bermujahid ada tiga yang nggak boleh ditolak, katanya adalah gantar. Tapi ini sih bangku banget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan malam hari ini kita masih mungkin ini ibarat kata, kalau kata Ustaz Saruni ini penutupan maulid yang ada di kampung kita. Ya apa aja alasannya, asal jangan jamaah aja sama Islam kalau jadi jangan. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ngundung-ngundung bulan maulid. Kapan aja kita mau membaca maulid Nabi, kita baca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti acara maulid pembacaan maulid. Kita dengerin, kita pahami. Ada kori dari kori, bacanya enak banget. Masya Allah, oh itu Allah Akbar itu, Allah Akbar itu, Masya Allah, gurih banget. Bagus nggak ada yang nyawer, ntar bilang lagi dari saya. TM aja TM. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di acara maulid Nabi di mana-mana, apakah tambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad? Itu kudu ditanya. Apakah tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad? Itu kudu diperiksa. Atau kita hanya hadir, pulang gak bawa apa-apa,
timbang kenyang makan doang. Harusnya tambah cinta kita, tambah kenal kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini enggak seperti Nabi yang lain, bahkan berbeda sama manusia biasa. Kata Nabi SAW, "Ana khiyarun min khiyarin min khiyar." Saya ini daripada pilihan, ke atasnya orang pilihan, ke atasnya lagi pilihan. Karena Nabi Muhammad adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita membaca atau menyebut satu-satunya nama Nabi di setiap sholat kita, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW makhluk sempurna, maka disebut Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana ilana maqala wasyana. Nabi Muhammad manusia, Muhammadun basyarun la kal basyari, tapi enggak sama sama manusia biasa. Jangan disama-samain Nabi Muhammad dan kita. Jangan diserupa-serupain wajah kita atau wajah orang lain dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad memang dari pilihan. Sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh, Nabi Muhammad SAW sudah jadi Nabi. Wa Adam lam jadilun fi tinati. Nabi Adam masih menjadi, Imam Syaukani bilang makruh nanti di bentuk tanahnya. Dan itu Nabi Muhammad sudah dinobatkan menjadi Nabi. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad sempurna, indahnya sempurna, keilmuannya sempurna, postur tubuhnya sempurna, sejarahnya sempurna, syariatnya sempurna, semua yang dari Nabi Muhammad sempurna. Wajah Nabi Muhammad SAW diriwayatin itu ibunya mancung, tapi mancungnya berbeda sama mancung orang Indonesia. Ada orang Nabi Muhammad mancungnya nggak langsung gitu, ada undakannya dikit terus baru mancung, sedikit tapi nggak banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wajahnya enak dipandang mata, agak sanggup orang melihat mukanya karena indahnya. Sebagian para sahabat kalau lagi ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW itu begini, nunduk wakaan ada rusuhi mutoi, seolah-olah di atas kepala mereka para sahabat itu ada burung, tapi bukan murah ya, burung. Wajah Nabi Muhammad kayak gimana sih indahnya? Tampannya, gantengnya kayak gimana sih wajah Nabi Muhammad? Orang yang pernah melihat Nabi Muhammad lewat mimpi, dia bisa merasakan tapi susah untuk mengungkapkan katanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam Syama'ilul Tirmidzi ketika ditanya bagaimana wajah Rasulullah SAW, wajah Rasulullah SAW bagaikan bulan, bahkan lebih indah daripada bulan ketika sedang purnama. Orang Arab dulu mengumpamakan keindahan itu bulan purnama. Tidaklah diutus Nabi kecuali dia wajahnya tampan dan suaranya bagus. Kalau dari Muhammad tampang kayak gitu, indahnya kayak gitu, luar biasa keindahannya. Terus bagaimana dengan Nabi Yusuf?
Katanya Nabi Yusuf tampan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya Nabi Yusuf itu dikasih setengah daripada ketampanan. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik ke langit yang ketiga, itu huwa bi Yusuf, tiba-tiba ada Nabi Yusuf, Nabi Muhammad melihat di langit yang ketiga. Itu huwa qad qatiya satrul hasan, satrul husni. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika itu dilihat bahwasanya Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf itu telah diberikan oleh Allah setengah daripada ketampanan. Terus bagaimana dengan ketampanan Nabi Muhammad? Di dalam surah kita tahu surah yang menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika orang-orang memfitnah Sayyidah Zulaikha, kok bisa kepincut sama Nabi Yusuf? Ketika Zulaikha kepincut sama Nabi Yusuf, Zulaikha berbalik nantang perempuan-perempuan. Ini bukan orang biasa Nabi Yusuf. Dikasih itu perempuan-perempuan pisau sama buah. Begitu masuk, Nabi Yusuf suruh masuk nganterin sesuatu. Itu perempuan yang pada ngeliat Nabi Yusuf pada motong tangannya, beset tangannya, gara-gara melihat Nabi. In hadza basara, in hadza illa malakul karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ketika mereka melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, maka di tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang-orang perempuan pada zaman Nabi Yusuf nggak sanggup melihat muka wajahnya Nabi Yusuf. Kalau ada hajat kepada Nabi Yusuf, dia tundukin pandangannya karena takut kena fitnah, takut kepincut sama Nabi Yusuf. Masya Allah, gantengnya kayak belum? Nggak ada. Saking tampannya, saking tampannya, luar biasa Nabi Yusuf. Lalu bagaimana? Balik lagi tadi ketampanan Nabi Muhammad bagaimana? Jawaban ulama, Nabi Yusuf alaihissalam dikasih ketampanan. Jawaban yang pertama, syakrul husni, setengah daripada ketampanan. Yang pertama, bahwasanya yang dikasih setengah dari ketampanannya Nabi Adam. Jawaban yang kedua, Nabi Yusuf dikasih setengah dari ketampanannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kayak Hasan bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit ngomong, wa ahsanu minka lam taraktu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Kata sahabat, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka, yang lebih bagus, yang lebih tampan, yang lebih indah, lam taraktu aini. Kata Hasan bin Sabit, sahabat Nabi, saya nggak pernah lihat nih mata saya kayak gini indahnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Kagak ada perempuan ngelahirin gantengnya kayak gini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan terlepas daripada kejelekan, kecacatan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah wahai Muhammad engkau diciptakan sesuai dengan pesanan engkau. Kalau manusia umumnya kan beda-beda. Ada yang kulitnya hitam, badannya tegap. Ada yang hidungnya mancung.
badannya kurang tapi tinggi, semampai, semeter tak sampai. Ada yang kulitnya putih, ada aja kurangnya. Bukan boleh mesen, tapi Nabi Muhammad sempurna. Ada yang tinggi, tegak, hidungnya mancung ke dalam, macam-macam. Tapi Nabi Muhammad saking indahnya, seolah-olah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Sallu ala Muhammad. Maka dalam syair Syekh diriwayatkan dalam tafsir Al-Alusi juga ada, di dalam kitabnya Syekh Muhammad Alawi juga ada. Katanya perempuan-perempuan temannya Zulaikha, seandainya mereka melihat Nabi Muhammad, seandainya perempuan-perempuan yang waktu itu temannya Zulaikha melihat Nabi Muhammad, maka mereka bukan memotong tangannya, tapi mereka bakal memotong hati-hati mereka. Sallu ala Muhammad. Kalau mereka melihat jidatnya Nabi Muhammad doang, kagak sanggup. Sallu ala Muhammad. Semoga kita bisa melihat muka Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Itu indahnya Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara Nabi Muhammad, kalau kita berbicara akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa sempurna akhlaknya karena dipujinya langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin sempurna. Nabi Muhammad, gimana akhlak Nabi Muhammad sama istrinya, gimana akhlak Nabi Muhammad sama sahabatnya, gimana akhlak Nabi Muhammad sama musuhnya. Ketampanan ini dibarengi dengan kesempurnaan akhlak. Nabi Muhammad itu tidak pernah dilihat wajahnya kecuali tersenyum. Sahabat nanti ngeriwayatin, saya tak pernah melihat muka Nabi Muhammad kecuali lagi senyum. Kita sunnah senyum, kalau ketemu orang senyum. Oh, jangan sampai juga agak ketemu orang jadi ngiri dia. Berapa juga? Sunnah ketemu orang senyum, ngilangin bahan orang senyum. Kan ada orang yang kita suruh senyum aja itu berat banget senyumnya, ada kan? Itu udah nyengir ini. Melengok itu ada kan? Ada yang berat senyumnya. Maka wajah Nabi Muhammad indah, senyumnya indah, akhlaknya indah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semakin cinta sama Nabi Muhammad, kita pikirin apapun di dalam pikiran kita bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Abdul Hasan As-Sadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, Lau ghaba anni Rasulullah SAW, kalau seandainya dari pikiran saya ini hilang Rasulullah SAW, saya gak hitung diri saya termasuk orang Islam. Saking gak ngapain lagi ingat Nabi Muhammad. Bangun tidur ingat Nabi Muhammad, berangkat kerja ingat Nabi Muhammad, ngantor ingat Nabi Muhammad, naik motor ingat Nabi Muhammad. Kita bangun tidur ngapain? Apa ngapain ingat Nabi Muhammad? Kan Rasulullah yang berpikir. Maka ketika kita ingin, mengapa kita mau ke kamar mandi aja Rasulullah masih ngajarin doa. Mau ke kamar mandi supaya kita bergantung terus sama Nabi Muhammad. Bagaimana makannya Nabi Muhammad? Apa yang dimakan oleh Nabi Muhammad? Makannya Nabi Muhammad SAW. Kalau duduk Rasulullah kalau makan duduknya begini. Ada dua cara Rasulullah SAW. Kadang-kadang aku di sini tuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, itu Rasulullah SAW makan tamarat begini, duduk posisi kakinya. Dalam riwayat dikatakan meninggikan kanannya. Tuh, kalau makan Rasulullah SAW. Ini kan makan pembuli nih, pembuli apa nih? Ada nggak kalau ini?
Ini Rasul makan begini kalau berdua posisinya nih. Kaki yang ini dirubahin, yang kiri dirubahin, yang kanan dinaikin, itu begitu. Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah makan, kita pelajari semua. Apa yang diberi nama Rasulullah, kita ikutin, kita cobain makanannya. Itu tanda bukti cinta kita kepada orang yang kita cintai. Contoh aja, kita punya orang dedemenan nih. Dia demennya apa? Kita cari dulu. Cuma itu calon mertua kita baca demennya martabak, kasih martabak. Oh cuma itu mertua demennya main lato-lato, bawain. Ini lagi musibah kan Pak? Mantok kan mantok. Astagfirullahaladzim, ini ngomong bener ini mah. Malam Sabtu saya tuh 3 giliran pengajian di mertua di Cilangkap bulanan. Ketiga ini video kalau misalnya begitu puter nih putaran kolong jembatan sekarang yang masuk tol lampu merah puter jam 3 bapak-bapak kan kalau jam 3 banyak sayuran tuh bapak-bapak lagi di motor lagi mau nyebrang belah kanan megang setir belah kiri lato-lato ketergantungan keterpilihan dia begituan. Ada suaranya itu masjid ada masjid bikin aja kacau tadi pagi orang kawin dan disambutnya bukan pakai andro lagi pasti berlihat itu ketergantungan sama gituan yang muda sama yang tua ya kalau muda agak apa-apa kan bocah-bocah daripada di main HP dulu ya paling begitu barang. Bukti kita cinta Nabi Muhammad setiap gerak-gerik kita ingat Nabi Muhammad. Kemana aja kita ingat Nabi Muhammad. Ngapain aja kita ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad judulnya apa ya kalau mau makan. Nabi Muhammad judulnya apa ya kalau begini. Nabi Muhammad apa bimbingannya kalau begini. Dengan cara kita mengingat Nabi Muhammad itu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Lagi makan boleh ngomong apa? Halo. Makan boleh ngomong kakak? Agak boleh gak? Boleh mau kata boleh beri salam kata kagak biasanya kita kok untuk makan ambil kongkong ini kadang-kadang mama salah ngajarin anaknya apa yang salah? Jakarta kagak boleh kok makan jangan sambil ngomong ntar keselak gitu kan? Mak kita begini aja terbalik. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan sebuah hadis yang menceritakan Nabi SAW makan ngomong. Bahkan dari Imam Sunnah kata Imam Nawawi, bahkan sebaliknya makan itu sunnahnya sambil ngomong. Bahkan dari Imam Ghazali rahimahullah taala kan berkata, an-sukuta inda ta'ami min sunahil a'ajim. Diam ketika lagi ngomong itu kebiasaannya orang-orang ajam, orang asing. Ini udah sambil bentar begitu kita makan tuh dengan duduk cara begitu nih praktekin yang pulang dari sini aja nih belum pulang praktekin bagaimana Nabi makan. Ntar lihat cek duduknya panitia jangan dikasih nampak kalau duduknya masih belum benar. Duduknya yang tadi model tadi sambil makan sambil kehabisan daging ntar ngomong sambil ngomong apa? Karena itu adalah sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya yang diajari kita ada lagi jangan kalau makan kalau boleh kenyang ya berhenti sebelum kenyang. Sebaliknya boleh makan sampai kenyang boleh. Enggak boleh menampan-nampannya kita apa? Boleh. Nabi Muhammad SAW ketika ngasih minum kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasul, terus minum ya Rasulullah, maju dalam masyarakat karena ada jalan lagi udah full nih, nanti ini kan boleh makan sampai kenyang. Kan dia ingat juga kan ada beberapa orang senampan tuh jangan yang dia sendiri, tenggak aja kalau dikunyah lagi.
Jangan lupa. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad. Dulu Sayyidah Halimah Sa'diyah diriwayatkan kalau misalnya Nabi Muhammad kan menyusu kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah kalau misalnya malam-malam kegelapan gak ada lampu, kita suka mencari keterangan dari mukanya Rasulullah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah menetes ini, netes, keluar cahaya Rasulullah SAW. Maka Al-Imam Syekh Muhammad Alawi berkata bahwasanya ketampanan Rasulullah itu, tampannya Rasulullah itu ada dua, ada ketampanan nur, cahaya al-diyai, bentuknya cahaya, ada yang bentuknya al-haibah al-jalali. Jadi ada yang bentuknya haibah Rasulullah, ketampanannya itu bikin orang bergetar, karisma. Karena kan jarang orang, ada yang ganteng nih, tapi kurang tapi karisma. Nah, Rasulullah plus cahaya bikin orang cinta, ketampanannya bikin orang bergetar. Ada seorang perempuan melihat Rasulullah lagi gitu, penuh haibah, penuh karisma, gemeteran. Kan ada orang kalau kita lihat kita gemeteran gitu karismanya ya, salaman aja gemeter. Nah, Rasulullah SAW bilang, seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, itu perempuan kesian gemeteran melihat Rasulullah. Kita kan ada orang-orang kita takutnya kan gemeteran gitu. Ya Rasulullah, kesian itu bahasa Arabnya miskin. Itu ada perempuan gemeter melihat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya miskinah alaiki bisakinah. Ya miskinah alaiki bisakinah. Hai perempuan yang kasihan, tenang. Habis itu langsung ngelebur jadi tenang. Makanya karena kadang-kadang Rasulullah bergurau dengan sahabat dengan tujuan supaya mendekatkan diri, haibahnya itu jadi dekat gitu, hilang perasaan sahabat Nabi Ra'ad yang paling tinggi dari Ra'ad. Terus haibahnya baginda Nabi Muhammad SAW, karismanya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW langsung terbawa cinta, langsung terbawa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam ini menjadi wasilah bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan malam ini juga di malam-malam selanjutnya kita bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa orang yang melihat saya mimpi, faqad ra'al haq, dia telah melihat saya sebenar-benarnya saya. Dalam hadis diriwayatkan dalam kalimat yang lain, fa inna syaitana la yatamathalu, setan tidak bisa menyerupai saya, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajahnya karena ada penceramah kedua. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.